sesi pemaparan materi. Yang pertama, dipersilakan untuk rekan saya Saudara Gita Farah sebagai narasumber perwakilan mahasiswa Universitas Sumber. Waktu dan tempat kami persilakan. Moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, hari ini kita akan membahas tentang permasalahan sengketa tanah, langkah hukum dan upaya alternatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gitara, saya perwakilan anak magang dari Biro Pemberian Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Di sini untuk disclaimer-nya, di sini saya hanya akan memaparkan materi luaran. Untuk selanjutnya sesi diskusi, sesi tanya jawab, ataupun apabila ada kesalahan atau ingin dibicarakan, monggo ke dosen untuk di sesi selanjutnya. Di sini saya cuma memaparkan materi. Oke, mungkin bisa next slide. Baik, di sini tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya diperebutkan oleh dua pihak dan di mana mereka saling memperebutkan untuk mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari masa ke masa. Sengketa tanah merupakan kasus yang dapat dikatakan sering terjadi di Indonesia. Jadi sengketa tanah ini muncul karena biasanya ada konflik atau ada perseteruan di mana memperebutkan suatu tanah dan sengketa itu, masalah tersebut biasanya mengakibatkan suatu akibat hukum, sehingga dan permasalahan tanah ini biasanya paling banyak masuk di BPBH, termasuk banyak ya, seperti harta gono gini, waris, itu banyak di BPBH, begitu. Selanjutnya, urgensi, mengapa penting mempelajari sengketa tanah? Per tahun 2023, konflik agraria di Indonesia tertinggi dari 6 negara di Asia, antara lain India, Kamboja, Filipina, Bangladesh, serta Nepal. Indonesia angkanya paling tinggi sengketa pertanahan itu. Lalu di sini Jember adalah kota dengan 1000 permasalahan tanah. Jadi Jember ini karena kota terluas ketiga di Jawa Timur dan letaknya di daerah selatan, jadi banyak tanah dan hutan-hutan. Itu jadi banyak juga konflik mengenai pertanahannya. Kayak tadi pagi saya mendengar dari berita yang pembunuhan antara anak ke bapak, itu juga gara-gara sengketa tanah. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui tentang sengketa tanah ini. Mungkin bisa next slide. Jadi menurut BPN ada 3 hal utama penyebab sengketa tanah. Biasanya persoalan administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas. Akibatnya adalah ada tanah yang dimiliki oleh 2 orang dengan memiliki sertifikat masing-masing. Ini mungkin bisa kita kenal dengan sertifikat ganda. Jadi meskipun seseorang itu mempunyai sertifikat, bisa saja ada sertifikat lainnya yang muncul. Itu namanya sertifikat ganda dan masuk ke sengketa tanah. Untuk selanjutnya, distribusi kepemilikan tanah yang tidak merata. Ketidakseimbangan dalam distribusi kepemilikan tanah ini, baik untuk tanah pertanian maupun bukan pertanian, telah menimbulkan ketimpangan, baik secara ekonomi, politis maupun sosiologis. Lalu legalitas kepemilikan tanah yang semata-mata hanya didasarkan pada bukti formal atau sertifikat tanpa memperhatikan produktivitas tanah. Akibatnya secara legal atau de jure banyak terjadi tanah yang bersertifikat dimiliki oleh perusahaan atau para pemodal besar karena mereka telah membelinya dari para petani atau pemilik tanah, akan tetapi pemilik tanah tersebut menelantarkan begitu saja, sehingga tanah tersebut ditelantarkan dimiliki oleh perorangan atau berhukum yang biasanya berupa tempat tinggal seperti rumah dari perumahan, itu bentuknya masih begitu. Sebaiknya jika membeli rumah dari perumahan itu diminta untuk ke sertifikat hak milik biar jadi lebih tetap gitu. Lalu hak guna usaha ini biasanya untuk lahan perkebunan. Jadi kayak tanah perkebunan teh atau perkebunan lain-lainnya itu biasanya sertifikatnya berupa hak guna usaha.
Nilainya ada hak pakai, ini biasanya dari tanah pemerintah yang ditinjau. Lalu ada letter C. Letter C ini biasanya cuma berupa bukti pembayaran pajak. Biasanya ini kurang kuat. Yang kuat itu sertifikat hak milik untuk dimiliki, ditinggali. Lalu petok D ini biasanya dari masyarakat adat, dan giri ini biasanya yang ada di luar Jawa. Mungkin next slide. Selanjutnya, penyelesaian sengketa. Jadi dasar hukumnya penyelesaian sengketa ada di Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala DPR nomor 8 tahun 2012 tentang penyelesaian sengketa tanah secara administratif melalui BPN. Pasal 1 menyebutkan bahwa sengketa pertanahan yang bersifat administratif dapat diselesaikan melalui BPN dengan cara mediasi atau musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Pasal 4 menyebutkan bahwa jika sengketa pertanahan tidak dapat diselesaikan secara administratif, maka dapat dilanjutkan ke pengadilan negeri. Next slide. Lalu di sini penyelesaian sengketa ada yang non litigasi dan litigasi. Apa itu? Jadi litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan di muka pengadilan berdasarkan proses hukum secara acara perdata yang berlaku di Indonesia, melibatkan hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa hingga memutus perkara. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum dan petun. Jadi biasanya jika masalah perdata, kalau melalui litigasi ini masuk ke peradilan umum. Namun jika yang bersengketa itu dengan pejabat pemerintah, masuknya ke pengadilan tata usaha negara atau petun. Itu yang litigasi. Mungkin yang non litigasi. Kalau non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang ditempuh menggunakan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa model dari alternatif penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, konsultasi, pendapat mengikat, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan arbitrase. Jadi ini udah di luar lingkup pengadilan. Mediasi ini biasanya nggak cuma dari pengadilan, tapi biasanya bisa dari perangkat desa untuk membicarakan tentang kasus pertanahan itu biasanya ke desa dulu. Kalau nggak bisa, mungkin bisa melalui mediator lainnya. Lalu apabila masih nggak bisa, biasanya baru melalui litigasi. Di sini pun biasanya pengadilan dan hakim-hakim itu menyarankan agar non-litigasi dulu, nggak langsung litigasi. Soalnya memang di pengadilan sendiri kasusnya itu udah menumpuk, jadinya bakal lama banget kalau mau di litigasi langsung. Oke, mungkin bisa nih lagi. Lalu di sini non litigasi. Mungkin di sini keuntungannya terlebih dahulu yang litigasi. Litigasi berkekuatan hukum tetap, lalu memiliki perlindungan hak-hak hukum antara para pihak yang bersengketa. Lalu non litigasi tidak memakan waktu lama dan hasil penyelesaian bersifat win-win solution atau sama-sama menang atau bisa dibilang sama-sama enak. Jadi karena di sini berdiskusi kan, bisa didiskusikan yang enak yang mana, beda sama pengadilan. Nah, lalu kekurangannya, kalau yang litigasi banyak memakan waktu, tenaga. Nah, tentu saja dan juga keuangan ya itu, karena biasanya kalau di pengadilan itu prosesnya lama dan ribet, mulai dari administratif ataupun dalam beracaranya. Nah, di sini kami dari DPBH FH-UNED, mungkin di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin melakukan dan ingin menginginkan bantuan hukum, bisa di follow di Instagram kami di DPBH FH-UNED atau bisa datang ke kantor kami. Kantor kami ini ada dua kebetulan. Yang satunya berterletak di Fakultas Hukum Universitas Jember yang ada di Jalan Kalimantan. Lalu yang kedua ada di Pos Baku Universitas di Pengadilan Negeri yang terletak di Jalan Kalimantan. Letaknya di pojok belakang. Jadi bisa datang langsung ataupun melalui Instagram kami. Di situ nanti ada linknya juga di sini. Begitu. Selanjutnya.
Nah, berikut merupakan prosedur permohonan bantuan hukum dari Badan Karya BPBH. Yang pertama, permohonan menandatangani di kantor BPBH, pemberian bantuan hukum, menyampaikan informasi terkait bantuan hukum, pemohon melengkapi syarat bantuan hukum, dan mengisi formulir permohonan bantuan hukum. Lalu di sini BPBH masih untuk melanjutkan, BPBH akan mencari terhadap kondisi kerentanan permohonan bantuan hukum. Lalu di sini bakal dikelompokkan orang yang mana kelompok yang miskin dan kelompok masyarakat yang tidak terfilter. Biasanya kalau tidak dikategorikan sebagai yang masyarakat miskin tidak bisa dilanjutkan karena di sini BPBH non profit atau tidak mengambil keuntungan. Jadi cuma bisa ke masyarakat yang miskin, kecuali cuma konsultasi itu nggak apa-apa. Lalu diskusi atau mungkin ada tambahan materi akan dilanjutkan oleh dosen-dosen saya dan teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.